Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget kali ini bisa kembali menyapa teman-teman semuanya. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya ya. Nah, kali ini seneng banget karena berita yang kita terima di akhir-akhir ini tuh berita yang lagi viral, yang sangat membanggakan. Ada bocah berusia 7 tahun, namanya Nono. Dia juara 1 Lomba Matematika Dunia Sempoa Internasional atau Abacus Brain Gym International Mathematics Competition. Anak ini berhasil mengalahkan 7.000 peserta dari seluruh dunia. Wow, luar biasa sekali. Padahal kalau kita lihat background keluarganya sangat sederhana, dia belajar dengan segala keterbatasan yang ada di daerahnya. Sebelum tahun 2002 kemarin, di tahun 2021 dia katanya juga sudah mengikuti lomba ini, tapi belum berhasil untuk mendapatkan juara 1, masih berada di posisi ketiga karena terkendala teknis, listriknya padam waktu itu katanya dan internetnya lemot gitu. Sangat-sangat disayangkan ya, tapi alhamdulillah di tahun 2022 kemarin dia berhasil meraih juara 1 dan hari ini diundang ke berbagai media mendapatkan berbagai macam penghargaan. Luar biasa sekali Nono, selamat atas prestasinya menjadi juara 1 Sempoa Internasional. Nah, ngomongin tentang Sempoa nih, teman-teman udah tahu belum? Udah ya pastinya ya, waktu kecil kita juga sempat nih belajar main-main pakai Sempoa tentunya. Sempoa ini merupakan alat yang kita gunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau di catatan sejarahnya ada yang mengatakan bahwa awal mulanya Sempoa ini berada di Babilonia dan Tiongkok sekitar tahun 2400 sebelum Masehi gitu. Dan orang-orang zaman dulu itu menghitung dengan membuat garis-garis dan menata batu-batu di atas pasir yang kemudian ini menjadi bentuk awal mula dari berbagai macam sempoa. Nah, itu sedikit sekali sejarah sempoa dan ada banyak yang mengatakan sejarah sempoa ini berbagai macam versi, nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian faktor-faktor yang menarik menurut aku dari seorang Nono ini adalah prestasi yang dia dapatkan. Kira-kira faktornya apa aja sih? Selain kemudian Nono ini punya gift dari Tuhan, dia punya kecerdasan di atas rata-rata anak seusianya. Tapi kalau kita lihat ada faktor yang lain juga yang sangat mempengaruhi kecerdasan dan keberhasilan Nono, yaitu pola asuh orang tua. Kalau kita lihat orang tua Nono, ibunya nih di berbagai macam media, entah itu di talk show ataupun di podcast gitu ya. Beliau terlihat sebagai orang yang sangat bijaksana dan taat sekali kepada Tuhannya. Kalau ditanya kuncinya apa sih? Kuncinya ada di pola asuh yang disiplin, kemudian beliau ini mendidik dari hati. Beliau menyampaikan seperti itu, luar biasa sekali. Jadi menurut aku ketika kita mendidik dari hati, otomatis kita akan mendidik anak-anak kita itu tanpa kekerasan, penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Dan ngomongin kekerasan terhadap anak, ini data kita sudah banyak sekali kekerasan terhadap anak, dan memang pola asuh dari ibunya Nono, Ibu Nurhayati ini perlu kita teladani bersama, bagaimana kemudian kebijaksanaan beliau, cara mendidik beliau yang sangat disiplin, takut kepada Tuhannya, selalu taat beribadah gitu. Terus kemudian mendidik dari hati penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Karena kalau kita berbicara kekerasan seperti tadi banyak sekali
anak-anak yang mengalami kekerasan di Indonesia ini dari tahun ke tahun terus meningkat, dan juga dampak dari mendidik anak dengan kekerasan ini sangat-sangat tidak baik kalau menurut aku, dan ini juga sesuai dengan data-data yang ada bahwa kemudian ketika kita mendidik dengan kekerasan ini kita bakal punya banyak dampak yang tidak baik untuk anak, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik gitu. Kekerasan fisik contohnya ketika kita memukul, mencubit, menendang yang berupa fisik. Kemudian ketika melakukan kekerasan secara non fisik, ini yang kerap kali tidak kita sadari, tidak disadari oleh orang tua ataupun kita sendiri kadang sebagai orang dewasa, sebagai kakak gitu ya. Tanpa sadar kita kerap kali melakukan kekerasan non fisik seperti membentak, memelototi. Siapa nih yang sering melototi adiknya, anaknya? Nah, terus juga membanding-bandingkan. Nah, ini beberapa contoh kekerasan non fisik yang kerap kali tanpa sadar kita melakukannya. Membanding-bandingkan ini sangat berefek kepada psikologis anak gitu. Kalau aku secara pribadi juga pernah dibanding-bandingkan oleh orang tua dulu, dibandingkan dengan adik, dibandingkan dengan kakak sepupu, dibandingkan dengan tetangga. Itu kayaknya masih teringat jelas gitu di memori aku sampai saat ini. Nah, kemudian ketika kita berbicara kekerasan baik fisik maupun non fisik, kira-kira dampaknya apa saja sih bagi anak gitu. Yang pertama, anak itu akan sulit mengambil keputusan karena dia selalu dihantui rasa ragu, tidak percaya diri, karena memang kerap kali dimarahi, kemudian juga sulit menerima informasi. Ada penelitian yang mengatakan ketika anak dibentak itu akan memutuskan sel-sel otak anak yang berakibat pada kelancaran penerimaan dan penyimpanan informasi yang anak dapatkan. Dalam artian ketika kita membentak anak itu dapat menurunkan kecerdasan dan kekreativitasan anak. Kemudian anak juga akan cenderung pendiam, bahkan sampai mengalami depresi. Tentu kemudian ada banyak dampak-dampak lain baik secara fisik, kemudian psikologi, emosi, dan sikap anak yang menjadi kurang baik. Nah, penerapan pendidikan dari yang diterapkan oleh ibunya Nono ini patut kita apresiasi dan patut kita teladani bersama, bahwa memang perlu mendidik anak tanpa kekerasan ya. Jadi stop kekerasan pada anak, mendidik anak penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Itu poin yang bisa kita ambil dari kasus Nono, dan tentu banyak hal-hal baik lain yang perlu kita ambil. Semoga kita bisa mempelajarinya dan menerapkannya bersama untuk generasi kita yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.